Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Darwis Jurnal. Para mahasiswa sekalian, makna proklamasi yaitu proklamasi adalah sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka dan dapat dibuktikan secara nyata, dan Indonesia menyatakan diri pada dunia bahwa telah menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan kolonialisme Belanda dan Jepang serta bangsa-bangsa lain. Proklamasi juga untuk mendapatkan pengakuan secara de jure atau secara sah, secara hukum. Kemudian para mahasiswa sekalian, makna proklamasi ini yang menandakan yang pertama terdapat 3 poin dia, yaitu bebas dari penjajahan, kemudian dimulainya revolusi baru, dan pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu satu, bahwa pengakuan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian pernyataan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Yang ketiga, bangsa Indonesia juga memiliki sistem negara. Yang keempat, negara Indonesia bertujuan mencerdaskan, mensejahterakan, berkeadaban, kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian para mahasiswa sekalian dan para pemirsa yang membuka channel ini, ya, kita melihat pada bab lainnya, yaitu bab kedua, Pancasila sebagai filsafat bangsa. Ya, sebagai filsafat bangsa, Pancasila ini adalah rumusan 5 dasar, yaitu sila dalam Pancasila yang saling berurutan dan berhubungan, makna sila tersebut saling mengikat. Secara tersirat, sila-sila tersebut terjadi dalam pelaksanaan kegiatan warga negara. Sila-sila tersebut mempunyai tujuan. Pancasila secara filsafat adalah sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar negara menandakan bahwa satu, sebagai sumber segala hukum negara Indonesia. Dua, sebagai dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Tiga, sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara di Indonesia. Empat, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian pelaksanaan Pancasila dalam bernegara. Satu, implementasi ibadah menurut keyakinannya masing-masing, itu sila ke-1. Jika kita umat Islam, maka menurut anjuran atau ajaran agama kita. Jika kita itu umat Nasrani, yang menurut keyakinan Nasrani. Jika itu Hindu dan Buddha dan sebagainya, menurut keyakinan dan ibadahnya masing-masing. Para mahasiswa sekalian, yang kedua dari pelaksanaan Pancasila dalam bernegara adalah saling menghargai dan menghormati serta tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini sila kedua. Kemudian yang ketiga, bersikukuh bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Maksudnya ini bersatu, ya, bersatu bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Yang keempat, musyawarah dan mufakat untuk mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sila keempat. Kemudian yang kelima, berkeadilan mencapai kesejahteraan sosial. Kemudian para mahasiswa sekalian, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Satu, menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Dua, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima dasar atau azas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan, beragama,
hak asasi manusia, dan bekerja sama. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. 1. Menjadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. 2. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima atau dasar Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Para mahasiswa sekalian, 5 sila ini adalah rangkaian yang tidak bisa terputus, merupakan rentetan dari pelajaran atau filsafat Pancasila yang kita pelajari, yang mungkin kemarin sudah saya kirim videonya, yang memaknai bahwa di sini tanpa kita bertuhan tidak mungkin ada rasa kemanusiaan. Begitu juga seterusnya, dengan adanya ketuhanan artinya kita bertuhan, berkeyakinan, kemudian kita sudah tentu beradab, ya, beradab dengan orang lain, memanusiakan orang lain, tidak bertindak semena-mena dan sebagainya. Kemudian dengan sendirinya persatuan itu akan lahir. Ini merupakan sila ketiga. Nah, kemudian setelah sila ketiga, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan akan terjadi, akan ada. Tetapi yang kita lihat sekarang, sila keempat ini kadarnya sedikit berkurang ketika kita menganut sistem bebas dalam pemilu. Ya, bebas dalam bermusyawarah artinya tidak terfokus untuk keseluruhan daripada seluruh warga negara Indonesia dari setiap provinsi, hanya mereka membagi-bagikan kelompok-kelompok provinsi mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat misalnya orang Aceh, jumlah penduduk 5 juta diwakili oleh anggota DPR yang hanya sekitar 30 orang kalau tidak salah, ya, 30 orang atau ya kalau tidak salah seperti itu, maka diwakili oleh mereka itu, dan merekalah yang bermusyawarah untuk Aceh. Nah, begitu juga jika yang lainnya dari provinsi lain lebih ramai jumlah penduduknya, maka mereka lebih banyak. Maka di sini keadilannya agak sedikit menurun dalam hal sisi musyawarah dan mufakat di sini, karena tidak akan tercapai sebagaimana yang kita inginkan. Begitu juga dalam pemilu. Dalam pemilu kita menganut sistem tidak lagi musyawarah seperti sistem filsafat Pancasila, tetapi sudah langsung. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pelaksanaan secara langsung pemilihan umum ini kita menganut sistem kapitalis. Sistem kapitalis ini adalah sistem yang dianut oleh negara-negara barat yang tidak memiliki landasan seperti kita ini, landasan filsafat tidak ada. Mereka lebih kepada liberalisme kalau kita lihat. Makanya jangan heran ketika kita melihat banyak warga negara Indonesia yang memilih sesuka hatinya sehingga sasarannya salah, tidak mencerminkan sila-sila di dalam Pancasila. Kemudian dengan keterkaitan 4 sila tersebut, maka kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia akan terwujud. Para mahasiswa sekalian dan pemirsa yang berbahagia sekalian, demikianlah untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Ke depan akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.